Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan bagian kedua. Yang akan dibahas mengenai notasi ilmiah dan konversi satuan. Notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara penulisan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Tujuan penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku adalah supaya angka yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa ditulis dengan baik. Aturan penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang pertama, hanya boleh satu angka di depan koma. Yang kedua, angka di belakang koma tergantung dari jumlah desimal yang diinginkan. Yang ketiga, pembulatan sesuai dengan kaidah pembulatan, yaitu 0 sampai 4 akan dibulatkan ke bawah, sedangkan 5 sampai 9 akan dibulatkan ke atas. Dan yang keempat adalah diikuti dengan eksponen berpangkat, yaitu dikali 10 pangkat n dengan pangkat positif ataupun pangkat negatif. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan bilangan berikut. Ubahlah menjadi bentuk baku. Soal nomor 1 adalah 3.500.000.000 harus kita ubah ke dalam bentuk baku. Caranya bagaimana? Dengan menyisakan satu angka di depan koma. Angka di depan koma di sini ada angka 3. Nah, sekarang kita hitung dari koma yang baru sini sampai ke belakang. Ada berapa angka? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka di belakang koma, berarti hasilnya kita tulis 3,5 dikali 10 pangkat 9. Karena dia ke arah kanan, maka hasilnya adalah positif. Soal yang kedua adalah 19749,29345. Maka caranya kita menyisakan satu angka di depan koma. Angka di depan koma adalah 1. Selanjutnya kita tarik garis dari koma yang baru ke koma yang lama. Kita hitung ada berapa angka dari koma yang baru ke koma yang lama. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka, berarti kita tulis hasilnya sama dengan 1,97 dikali 10 pangkat 4. Kenapa yang ditulis 1,97 saja, tidak sampai akhir? Ini tergantung nanti yang ditanyakan. Karena setelah angka 7 ada angka 4, angka 4 itu berarti kita bulatkan ke arah bawah, jadi kita tetap tulis 1,97. Contoh soal yang ketiga adalah 0,0000256. Kita ubah menjadi, kita taruh satu angka di depan koma, ada angka 2. Kita tarik dari koma yang baru ke koma yang lama. Kita tarik garis. Kalau sudah, kita hitung ada berapa angka dari koma yang baru ke koma yang lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka, berarti kita tulis 2,56 dikali 10 pangkat min 6. Kenapa min? Karena dia ke arah kiri. Jadi kita tulis 10 pangkat min 6. Contoh soal yang terakhir adalah 0,000
37432 kita ubah ke dalam bentuk baku. Yang pertama, kita sisakan satu angka di depan koma. Angka di depan koma di sini ada angka 3. Lalu kita tarik dari koma yang baru ke koma yang lama. Ada berapa angka selisihnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka dari koma yang baru ke koma yang lama. Berarti bisa kita tuliskan sama dengan 3,74 dikali 10 pangkat min 4. Yang berikutnya adalah konversi satuan. Berikut merupakan gambar tangga pengukuran. Di sini ada tangga pengukuran dasar, mulai dari kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, dan mili. Kalau di SMP, nanti kalian akan mendapat tambahan tangga pengukuran. Di atas kilometer terdapat mega. Di atas mega ada giga, ada tera, dan ada peta. Sedangkan di bawah milimeter terdapat mikro, nano, dan piko. Dari peta ke tera, di situ kalian lihat ada tiga panah. Maksudnya 3 panah di situ itu dikalikan 1000. Turun satu tangga akan dikalikan 1000. Berarti dari peta ke tera dia akan dikalikan 1000. Dari tera ke giga akan dikalikan 1000. Dari giga ke mega juga akan dikalikan 1000. Begitu juga dari milimeter ke mikrometer akan dikalikan 1000. Dari mikrometer ke nanometer akan dikalikan 1000. Sedangkan untuk tangga pengukuran dasar, kalau turun satu tangga akan dikalikan 10. Kalau naik satu tangga akan dibagi 10. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi satuan panjang. Kita langsung ke contoh soal saja. Di sebelah kanan ada gambar tangga pengukuran. Kita lihat soal nomor 1. 1,5 km sama dengan berapa meter? Berarti kita lihat tangga pengukuran. Ada turun berapa tangga dari kilometer ke meter? Kita hitung. 1, 2, 3. Karena turun 3 tangga dan 1 kali tangganya itu dikalikan 10, maka hasilnya adalah 1,5 dikali 1000. Hasilnya adalah 1500 meter. Soal nomor kedua, 125 mm sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat tangga pengukuran dari milimeter ke sentimeter. Dia naik satu tangga. Kalau naik berarti akan dibagi 10. Maka hasilnya sama dengan 125 dibagi 10. Hasilnya adalah 12,5 cm. Soal yang ketiga adalah 3 nanometer sama dengan berapa hektometer? Kita hitung dari nanometer. Yang kita hitung angka nolnya saja ya. Kita mulai dari nano naik ke atas mikro, berarti 1000
atau 0-nya ada 3, tambahin 3 lagi jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena dia naik dibagi, maka sama dengan 3 dibagi 10 pangkat 11. Sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 11 hektometer. Jadi kalau ada pembagian kita pindahkan menjadi perkalian, maka pangkatnya itu akan berubah menjadi min. Soal yang kelima adalah soal yang keempat. 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dekameter? Caranya kita konversi satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, 15 km kita ubah menjadi dekameter. Dari kilometer ke dekameter 1, 2. Karena turun 2 tangga, maka hasilnya sama dengan 15 dikali 100 sama dengan 1500 dekameter. Yang kedua, 25 hektometer kita ubah menjadi dekameter. Hektometer ke dekameter turun 1 tangga, berarti hasilnya sama dengan 25 dikali 10 sama dengan 250 dekameter. Hasil keseluruhan adalah 1500 ditambah 250 sama dengan 1750 dekameter. Yang selanjutnya adalah konversi satuan massa. Di sini ada satuan massa 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ons nilainya sama dengan 1 hektogram. 1 pon sama dengan 5 on. Berikut adalah tangga pengukuran dari satuan massa. Langsung kita simak soal nomor yang pertama. 48 kg sama dengan berapa miligram? Kita lihat tangga pengukuran dari kilogram ke miligram. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6 tangga, berarti kita kalikan dengan 1 juta sama dengan 48 dikali 1 juta sama dengan 48 juta miligram. Atau bisa kita ubah ke dalam bentuk baku sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat 7 miligram. Contoh soal yang kedua, 5 kg ditambah 2 hektogram ditambah 6 dekagram sama dengan berapa dekagram? Yang pertama, 5 kg kita ubah dulu menjadi dekagram. Kita hitung dari kilogram ke dekagram. 1, 2. Turun 2 tangga berarti sama dengan 5 dikali 100. Hasilnya sama dengan 500 dekagram. Yang berikutnya, 2 hektogram kita ubah menjadi dekagram. Turun 1 tangga. Karena turun 1 tangga berarti 2 dikali 10. Hasilnya adalah 20 dekagram. Dan yang berikutnya adalah 6 dekagram. Maka hasil keseluruhan sama dengan 500 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 526 dekagram.
Yang selanjutnya adalah konversi satuan kecepatan. Contoh soal nomor 1 adalah 72 km per jam sama dengan berapa meter per sekon. Caranya adalah 72 km kita ubah dulu ke dalam bentuk meter. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga, maka sama dengan 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 meter. Yang berikutnya, di sini satuan jam kita ubah ke dalam bentuk satuan detik atau sekon. 1 jam adalah 3600 sekon. Maka hasilnya nanti sama dengan 72.000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Contoh soal yang kedua adalah 15 km per jam sama dengan berapa meter per menit. 15 km kita ubah ke dalam bentuk meter. Berarti karena turun 3 tangga maka dikalikan 1000. Hasilnya adalah 15.000. Yang berikutnya, jam kita ubah ke dalam bentuk menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka hasilnya adalah 15.000 dibagi 60 sama dengan 250 meter per menit. Contoh soal yang ketiga adalah 5 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, ini kebalikan dari contoh soal yang sebelumnya. Dari meter ke kilometer, karena dia naik tangga sebanyak 3 tangga, maka 5 dibagi 1000. Kita tulis 5 per 1000 kilometer. Yang berikutnya, sekon kita ubah ke dalam bentuk jam. 1 sekon sama dengan 1 per 3600 jam. Kalau sudah, maka 5 per 1000 dibagi 1 per 3600. Pembagian ini kita ubah naikkan ke atas menjadi perkalian. Maka 5 per 1000 dikali 3600 per 1. Kalau pembagian kita naikkan ke atas dijadikan perkalian, maka bilangannya kita ubah. Yang tadinya penyebut dan pembilangnya kita balik. Hasilnya adalah di sini bisa kita coret angka nolnya. Berarti 5 dikali 36 dibagi 10, hasilnya adalah 18 km per jam. Ya, silakan disimak. Ada 6 buah pertanyaan. Ya, materi besaran dan satuan bagian kedua sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.